Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustin dengan NIM F0B021001 dari Program Studi Analis Kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sel dan jaringan hewan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi umum. Sebelum memasuki ke materi sel dan jaringan hewan, ada tingkat organisasi makhluk hidup, yaitu yang pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apa itu sel? Sel merupakan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu tumbuhan memiliki dinding sel, mempunyai vakuola yang berukuran besar, memiliki plastida seperti kloroplast, kromoplas, dan leukoplas, serta tidak memiliki sentriol. Sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel, mempunyai vakuola yang berukuran besar, tidak memiliki plastida, dan memiliki sentriol. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jenis-jenis jaringan yang umumnya terdapat pada vertebrata dan manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi bagian luar tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel yang melapisi bagian luar tubuh disebut epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium, sedangkan jaringan epitel yang membatasi organ disebut endotelium. Jaringan epitel terdiri dari zat-zat yang memadat dan terikat erat. Jaringan epitel ini memiliki berbagai macam fungsi, yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan dan mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Jaringan epitel berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama epitel pipih, berbentuk lapisan pipih, memiliki nukleus bulat dan terletak di tengah. Yang kedua, epitel batang atau silindris, berbentuk batang, memiliki nukleus bulat dan terletak di dasar sel. Dan yang ketiga, epitel kubus, berbentuk kubus dan memiliki nukleus yang bulat dan besar, serta terletak di tengah. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak di dalam tubuh. Bentuk sel yang menyusun jaringan ini memiliki fungsi, yaitu menyokong dan memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh, dan menyusun sistem sirkulasi darah. Jaringan ikat terdiri dari matriks dan sel-sel penyusunnya. Serat-serat pengikat pada matriks mengisi rongga antar sel sehingga membentuk jaringan. Matriks terdiri dari beberapa jenis serat, yaitu serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Sel-sel jaringan ikat. 1. Fibroblast merupakan sel jaringan ikat yang berbentuk serat dan berfungsi untuk mensekreksikan protein. 2. Sel lemak dan sel adiposa adalah sel yang khusus untuk menyimpan lemak. Yang ketiga, sel plasma dapat ditemukan dalam jumlah melimpah di bawah membran epitel yang basah. Yang keempat, makrofag adalah sel jaringan ikat yang bentuknya berubah-ubah dan terdapat di dekat pembuluh darah. Dan yang terakhir, sel tiang, berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah suatu antikoagulan dari polisakarida, sedangkan histamin adalah suatu zat yang dibebaskan oleh degranulasi sel tiang. Jaringan otot. Jaringan ini bertanggung jawab untuk pergerakan anggota tubuh. Suatu gerakan yang dilakukan oleh jaringan otot melalui mekanisme kontraksi serat kontraktil. Sel-sel yang menyusun jaringan otot ini memiliki struktur yang khusus. Otot polos. Otot polos berbentuk seperti gelendong, bekerja tidak atas kemauan kita,
waktu kerja yang lama, dan sistem saraf tak sadar, serta terdapat pada dinding organ yang berlubang. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silinder panjang, mempunyai inti banyak, miofibril tidak tersusun, dan reaksi cepat namun cepat lelah. Dan yang ketiga, otot jantung. Bentuknya mirip otot lurik namun bercabang. Inti sel satu di tengah, hanya terdapat pada jantung, kerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Jaringan saraf. Jaringan ini berperan untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Sel-sel yang menyusun jaringan saraf ini disebut neuron. Neuron memiliki beberapa bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal untuk diantarkan inti sel ke badan sel. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel, sedangkan akson atau neurit merupakan penjuluran badan sel yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal dari badan sel ke akson pada badan sel neuron yang lain. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi dua macam, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik berfungsi untuk menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkan ke saraf pusat, sedangkan neuron motorik berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari saraf pusat menuju organ lain di dalam tubuh.